warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaykhihi wa limasyayikhina amin. Wal yaqinu yaqwa wa yahsunu bi asbabin. Adapun keyakinan itu bisa kuat dan bisa bagus dengan beberapa sebab. Minha, di antara sebab itu, wa huwal aslul ladzi alaihi al-madaru, dan ini yaitu pokok yang di atasnya yaitu patokan keyakinan. An yasghal 'abdu biqalbihi wa udunihi ila istima'il ayati wal akhbarid dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri was sultani wal qahri wa ala sidqir rusuli wa kamalihim wa ma uyyidu bihi minal mu'jizati wa mahalla bi mu'anidihim min anwa'il uqubati wa ma warada fil yawmil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musi'in, yaitu bahwa mendengarkan oleh seorang hamba dengan hati dan telinganya kepada memperhatikan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan atas kebesaran Allah Ta'ala dan kesempurnaan Allah, keagungan Allah dan kemahabesaran Allah, dan menunggalnya Allah dengan mencipta dan memerintah, menguasai dan menggagahi, dan atas kebenaran para rasul-rasul dan kesempurnaan para rasul, dan apa-apa yang mereka dikuatkan dengannya daripada segala mukjizat, dan apa-apa yang menimpa terhadap penentangnya para rasul dari berbagai macam siksaan, dan apa-apa yang datang tentang hari kemudian daripada memberi ganjaran pahala orang-orang yang berbuat baik dan menyiksa orang-orang yang berbuat jahat. Wa ila kauni hadzal amri kafiyan fi ifadatil yaqini al isyaratu biqaulihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Dan kepada keadaan ini perkara, yaitu memadai pada memberi faedah keyakinan, yaitu isyarat dengan firman Allah Ta'ala, awalam yakfihim, apakah tidak mencukupkan pada mereka oleh bahwasanya kami, yaitu menurunkan oleh kami kepadamu akan Alkitab, yutla alaihim, yang dibaca Alkitab itu atas mereka. Al-ayata, sempurnakan olehmu akan ayat ini. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan rahmat
dan peringatan bagi kaum yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, seorang sufi besar dari Hadramaut ini, Mujaddid abad 12 Hijriah, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Qaddasallahu sirrahul aziz, memberikan wasiat tahapan pertama dalam rangka suluk menuju kepada Allah untuk meraih sa'adah abadiyah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan yang abadi dan hakiki di dunia dan di akhirat. Beliau wasiat pertama, langkah pertama untuk menuju sebuah kebahagiaan dan sampai kepada Allah adalah taqwiyatul yaqin wa tahsinul yaqin, yaitu hendaknya kita memperkuat keyakinan kita kepada Allah, hendaklah kita mempercantik keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kepada Allah ini harus diperkuat, jangan sampai melemah. Keyakinan kepada Allah ini harus dipercantik, jangan sampai menjadi buruk adanya. Lalu timbul pertanyaan, faktor apa yang membuat keyakinan itu menjadi kuat? Faktor apa yang membuat keyakinan itu menjadi cantik adanya? Malam hari ini kajian kita akan berbicara faktor-faktor yang mendorong keyakinan seorang hamba kepada Allah menjadi kuat dan menjadi mantap serta menjadi cantik adanya. Kata Imam Al-Haddad, wal yaqinu yaqwa wa yakhsunu bi asbabin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keyakinan itu menjadi kuat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keyakinan itu menjadi bagus adanya. Beliau menyebutkan dari sekian banyak faktor adalah 3 faktor utama. Ada 3 faktor utama yang membuat keyakinan kita sama Allah mantap, yang membuat keyakinan kita sama Allah cantik. Kita harus bertanya pada diri, apakah keyakinan kita kepada Allah masih terkait dengan hasil? Bila yang kita inginkan tidak berhasil, lalu kemudian kita menurun keyakinan itu kepada Allah. Salat duha kah kita untuk membuat warung kita laris, konveksi kita maju, bisnis kita bagus, lalu kemudian udah kita kerjakan tidak berhasil, lalu kita menurun keyakinan itu kepada Allah. Yang tadinya Allah maha baik menjadi maha budak, tidak dengar kepengenan kita. Yang tadinya Allah itu maha mulia menjadi maha rendah, sehingga kita kudu menjauh dari Tuhan, lebih mengedepankan otak dan akal yang ada, yang padahal otak dan akal adalah makhluknya, dan makhluk tidak boleh bergantung kepada makhluk, dia harus bergantung kepada Khaliq. Apakah keyakinan kita masih terjebak pada hasil? Bila keinginan tidak terwujud, keyakinan menjadi rendah, menjadi lemah, menjadi buruk keadaannya, ataukah keyakinan
malah tambah mantap bila kemudian hasil itu belum kunjung juga terwujud oleh kita. Inilah yang kemudian akan disampaikan oleh Imamul Haddad pada materi kita ini. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah disertai keyakinan yang mantap kepada Allah, ataukah ibadah-ibadah yang kita kerjakan sebatas terjebak pada rutinitas harian muslim, sehingga bila lagi karepnya dia kerjain, bila dia malas, dia kurang mood, dia tidak kerjakan. Apakah keyakinan kita itu pada ibadah hanya sebatas mood, ataukah memang ini adalah sebuah kebutuhan rohani yang tidak boleh tidak bagi kita? Bagaimana hukum kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandangan nurani kita? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang diangkat untuk kemudian kita berbicara faktor-faktor penunjang keyakinan seorang hamba kepada Allah menjadi mantap atau tidaknya. Saudara sekalian, keyakinan itu adalah ungkapan tentang perjalanan spiritual seorang hamba daripada keimanan kepada Allah dari sejak dia umur baligh sampailah dia detik ini. Bagaimana dia dengan Allah? Inilah yang akan kita bicarakan. Bagaimana caranya keyakinan itu menjadi bagus? Malam hari ini kita akan membedah faktor pertama, bahkan bukan pertama, tapi faktor yang paling utama, yang dominan mengangkat keyakinan kita menjadi bagus adanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya keyakinan kita ini menjadi mantap adanya kepada Allah? Dari tiga, yang pertama dan utama kata Imamul Haddad adalah an yasghal abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbari ad-dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri was sultani wal qahri wa ala sidqir rusul wa kamalihim wa ma uyidu bihi minal mu'jizati wa mahalla bimu'anidihim min anwa'il uqubati wa ma warada fil yaumil akhir min isabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiin. Kata Imamul Haddad, saudara, keyakinan seorang hamba akan menjadi mantap adanya kepada Allah. Keyakinan seorang hamba akan menjadi cantik adanya kepada Allah bila si hamba telinga hatinya, hati ini telinga ada dua,
Ada telinga lahir, telinga hati. Orang sufi nggak ngomong telinga lahir. Telinga lahir dengar doang, nggak bisa ngerekam. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tak dengar karena telinga lahir. Maka supaya keyakinan kita bagus, supaya keyakinan kita mantap, maka telinga kalbu kita harus dibuka. Sebagaimana telinga lahiriah kita terbuka. Dibuka untuk apa? Untuk mendengarkan, memperhatikan ayat-ayat Quran yang berbicara tentang ketuhanannya Allah. Kita harus banyak dengerin Quran, bagaimana berbicara tentang kemahadigjayaan Allah, bagaimana tentang kemahasempurnaan Allah. Hati kita harus kita mendengar itu, telinga kita harus dengar itu. Kita harus mendengarkan tentang kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah. Kita harus mendengar segalanya Allah yang nyipta. Kaya Allah yang nyipta, miskin Allah yang nyipta, untung Allah yang nyipta, rugi Allah yang nyipta, datangnya pembeli Allah yang nyipta, Allah yang netapkin, enggak datangnya pembeli Allah yang netepin, segalanya. Ini harus kita sering dengar-dengar itu, mengkaji tentang asma-asma Allah, mengkaji tentang sifat-sifat Allah. Ini kita harus mengkaji kayak begini, biar kita tahu betapa Allah maha besar, bisa mencipta apa saja. Di pasar Minggu ada pohon duren, di sebelahnya pohon cabe. Pohon duren tanahnya sama dengan pohon cabe, airnya buat nyiram sama, tapi rasanya berbeda. Siapa yang membuat ini manis, ini pedas? Supaya kita tahu betapa hebatnya Tuhan kita. Ini harus kita pahami, harus kita paham tentang ini, agar supaya kita mantap sama Allah. Nyipta langit yang gede kayak begitu Allah bisa, ngurusin langit yang gede kayak begitu bisa. Masa timbang ngurusin kita yang seupil doang Allah ora bisa? Ilokan, biar kita muncul keyakinan betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha peduli sama kita, memberi segalanya sama kita. Kita harus baca ayat-ayat, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan seterusnya. Kita harus baca itu ayat-ayat Quran yang berbicara tentang kemahabesaran Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tidak butuh sama makhluknya, berarti kita yang butuh, sehingga kita terus menghamba merintih kepadanya, tidak pernah bosan dengan Tuhan, tidak makin jauh dengan Tuhan, malah makin dekat dengan Tuhan. Kita harus mengkaji tentang Allah maha besar. Selain Allah, biar kata besar kecil, semuanya rendah adanya. Ini kita harus baca ayat-ayat Quran, kita harus tafakuri ini ayat-ayat ini, agar supaya muncul keyakinan yang mantap tentang Allah. Kita harus mengkaji tentang wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, sampai muncul buah asrar rabbaniyah, anwar asiriyah, wassamadiyah. Supaya kita faham tentang ini semuanya, kita harus baca tuh ayat-ayat kebesaran Allah, ayat-ayat semuanya. Orang kafir aja dipikirin nama Tuhan makannya, yang nyembahnya bukan Allah, ilokan yang kita nyembah Allah kagak diurusin. Cuman karena kita pikiran sempit yang membuat kita jadi gusar, padahal kebaikan Allah begitu banyak sama kita. Bukan rezekinya yang dikit,
tapi sedikitnya rasa syukurnya kita sama Allah yang membuat hidup kita jadi sempit adanya. Begitu juga kita memandang orang yang benci, karena terus ada di otak kita, maka dianggap yang baik-baik sama kita nggak kelihatan. Buang yang kayak begitu, isi dengan yang baik-baik, masih banyak yang sayang perhatian sama kita. Jadi tenang, tidur juga enak, nyenyak, nggak meremelek kayak nggak ada Allah. Ini karena kurang mantapnya keyakinan kita sama Allah. Begitu, kurang mantepin. Yang bikin pusing sama kita bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Jangan dicatat, kamu nih. Begitu. Minta sama Allah dana yang banyak buat bekal ibadah sama Allah. Minta, jangan takut. Memang begitulah hidup. Jangan takut. Inilah kemudian kita biar mantap keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faktor yang pertama dan utama. Kalau bahasa gampangnya, ngaji tauhid. Singkatnya, pelajari betul wujud, bukan sekedar wujud kidam bako hayang wudud teboga rokok. Tapi harus paham apa itu wujud, apa itu kidam, apa itu bako, biar muncul kesadaran di hati kita. Oh, kita dulunya nggak ada. Oh, kita baru. Oh, kita bakal fana. Kita hidup cuman sementara. Kalau hidup sementara dan dunia ini fana sementara, maka musibah yang menimpa kita juga sementara, sebentar doang. Kenapa kita langgengkan itu musibah di hati kita yang membuat saban hari menjerit penuh dengan keluhan? Bukan salah Allah, salah kita. Mengapa masalah kita simpen di hati yang membuat kita menjadi stres adanya? Itu bukan salah Allah, kurang kenal Allah. Emang yang punya masalah kita doang? Semua orang punya masalah, cuman pandai mereka mengelola hati, memanage masalah, karena memang dunia serba masalah. Tugas kita di dunia bukan membuat masalah, tapi tugas kita bagaimana cara kita mengurai masalah itu, bagaimana memberi solusi terbaik untuk balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, katakan kepada mereka yang sering mengunjungi psikiater, sering mengunjungi psikolog, sering mengunjungi para dukun-dukun, paranormal, sampai orang abnormal ditanya juga sama dia. Bilang sama mereka, stres Anda bukan karena apa-apa, pusingnya Anda bukan karena apa-apa, tapi karena Anda jauh daripada Tuhan. Tugasmu mengingat kebesarannya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hatimu akan jadi tentram bila kau mengingat Allah. Karena Allah tidak ada, keyakinanmu kurang mantap sama Allah, itu yang membuat stres hidup Anda. Begitu. Tidak ada orang yang hidupnya enggak bermasalah, semua bermasalah. Dan tidak ada yang punya orang masalah besar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang punya masalah sebesar Rasulullah? Tidak ada. Lahir enggak ada bapak, 6 tahun emaknya mati, ikut kakek 2 tahun mati juga kakeknya, muanya pada mati. Umur 25 tahun nikah sama bini, punya anak 6, bininya mati. Habis begitu anaknya pada mati, yang hidup cuman Fatimah atau Zahra. Apa enggak masalah besar itu dalam hidupnya? Kita masih ada baba, masih ada nyak, kita bingung hidup. Rasulullah udah enggak ada baba, enggak nyak. Belajar dari dia, Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana kita. Wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan urusanku kepada Allah. Kenapa? Karena mantap sama Allah. Dan ini yang harus dimiliki oleh kita, yaitu an yasghal abdu biqalbihi wa udunihi ila istima'il ayat ad-dallati ala
kamalillahi ta'ala, ad-dallati ala azamatillahi ta'ala, ad-dallati ala jalalillahi ta'ala, ad-dallati ala kibriyaihi ta'ala, ad-dallati ala infiradihi ta'ala bil khalqi, ad-dallati ala infiradihi ta'ala bil amri, ad-dallati ala infiradihi ta'ala bis sultan, ad-dallati ala infiradihi ta'ala bil qahri. Ini pelajari ini semuanya, maka keyakinan itu akan menjadi mantap adanya dalam sebuah kehidupan. Ini pesan daripada Imam Haddad. Jangan sampai keyakinan kita masih terjebak dengan hasil. Tugas kita bukan sukses, tugas kita berproses. Nikmati sebuah proses. Sukses biarkan Tuhan yang mengaturnya, karena dia infiradihi bil qahri, infiradihi bil khalqi, infiradihi bis sultan, infiradihi bil amri. Biarkan Tuhan berproses terus, jangan berhenti berproses. Biarkan sukses urusan Tuhan, fokus sama proses. Biarkan Tuhan yang akan memunculkan hasil. Tugas kita makan, urusan Tuhan mengolah makanan itu. Ini jadi energi, ini menjadi karbohidrat, ini menjadi vitamin, ini menjadi lemak. Dibiarkan itu Tuhan. Makan adalah tugas kita untuk kita menguatkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan asal makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tuhan, beri berkah kepada kami pada rezeki yang Kau berikan ini. Tapi jangan asal rezeki Tuhan. Kalau kami bakal masuk neraka, jangan. Wa qina adzabannar. Lindungi kami daripada makanan, duit yang ujungnya masuk ke neraka. Jangan ya Rabb, jangan ya Rabb. Karena orang gak mengerti doa ini, lagi makan ngomongin neraka, mana enak makan. Bukan. Betapa orang dididik di dalam Islam, bagaimana memantapkan keyakinan, sebuah proses dalam sebuah kehidupan. Ini yang paling penting di dalam kehidupan, kata Imam Haddad. Pelajari ayat-ayat Quran, pelajari ayat-ayat Quran yang berbicara tentang Allah Maha Besar. Innahu huwas samiul basir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sama'al, dan seterusnya. Daripada ayat-ayat jalaliyah, jamaliyahnya Allah, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar. Bagaimana Allah infirad bil qahri. Itu kita harus baca ayat-ayat itu, dan ini yang paling utama untuk menambah sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus baca tentang hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang Allah tidak pernah tinggalkan makhluknya, tidak pernah tinggalkan makhluknya. Kata Allah kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril, kata Jibril, ya Habibi ya Muhammad, assalamu yuqri'uka assalam, wa qala inna Allah ta'ala la yukhzika an ummatika abada. Wahai kekasihku Muhammad, Allah kirim salam kepada engkau. Beliau berfirman, beliau menyampaikan, Tuhan sampaikan, dia sampaikan bahwa Allah tidak bakal mengecewakan engkau tentang umatmu selamanya. Tidak ada umatnya Nabi Muhammad yang dibikin susah. Andai kita susah, dibikin susah diri. Bukan karena Allah. Diri kita merasa terpukul oleh diri kita, bukan oleh Allah. Emang walaupun kita susah, toh masih makan kalau mau jujur. Begitu makan sama, tidur masih bisa. Kenapa kita dibikin susah diri di dalam hidup? Hidup ini nikmat dan harus kita nikmati. Bukan hidup ini adalah musibah yang harus kita ratapi. Anugerah dari Allah. Begitu juga kita harus membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Rasul-Rasul Allah. Bagaimana Rasul itu benar, bagaimana Rasul itu amanah, bagaimana Rasul itu tabligh,
bagaimana Rasul itu cerdas. Kita harus belajar ke sana. Kita dikasih otak, bagaimana otak kita untuk bisa mencontoh apa yang Rasul kerjakan, dari apa yang kita mampu untuk mengikutinya setapak demi setapak. Bagaimana kesempurnaan para Rasul, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam nangis sama Allah, udah nikah 10 tahun belum dikasih anak oleh Allah. Doalah Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Tuhan anugerahkan aku anak keturunan yang tergolong orang-orang soleh. Enggak dikasih sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kagak berhenti. Karena tugas saya bukan sukses, itu urusan Allah menghadirkan. Tugas saya adalah merintih, berdoa, berikhtiar, bersyariat. Maka terus Nabi Ibrahim, pada akhirnya di usia beliau pernikahan 80 tahun dengan Siti Hajar, baru dianugerahi anak yang namanya Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira itu Ibrahim dengan anak laki-laki yang memiliki sifat kesabaran yang tinggi. Setelah 80 tahun menikah, kita baru 5 tahun aja udah jelekin Allah. Kita udah 10 tahun aja udah gusar, nyari dukun sana dukun sini macam-macam. Kenapa? Karena kita kurang mantap keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus baca itu bagaimana Rasul-Rasul, bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul. Biar kita mantap dekati Rasul, biar hidup kita tenang dekati Rasul. Mau apa kita? Kalau kita pengen bahagia, semuanya ada di Rasul. Kita jadi pemimpin, Rasul pemimpin. Kita nggak punya bapak, Rasul juga nggak punya bapak, mati. Kalau kemudian nggak punya ibu, Rasul juga ibunya meninggal juga. Rasul bininya wafat juga, ngurusin anak 6. Kudu dakwah juga. Kita mau bini ada, kita bingung juga didik anak karena kita tidak mengerti bagaimana ini cara kita mengakses keyakinan ini supaya kita mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus pelajari bagaimana dengan Rasul. Ini kita baca hadis-hadis begitu. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya adalah yang pangkatnya nabi. Kita bukan nabi, kiai juga bukan, wali juga bukan. Cobaan kita ringan, enggak seberat mereka. Kita memandang enak, nabi enak, kita enggak pelajari hidupnya. Coba setengah mati nabi, begitu di kampung sendiri diusir, ini diusir, tapi mereka mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hal-hal yang paling penting dalam kehidupan biasa, dalam hidup ini yang harus dimunculkan supaya keyakinan kita kepada Allah bagus adanya, supaya kita bagus. Betapa para sahabat tinggalkan itu yang namanya Mekah. Contoh, ada namanya Sayyidina Suhaib radhiyallahu ta'ala. Kata orang-orang Mekah, Suhaib, lu dulu datang ke Mekah ini kere, lu kere kagak punya apa-apa. Sekarang lu punya toko banyak, konveksi banyak di mana-mana, toko banyak, begitu, duit banyak, kontrakan banyak. Lalu lu mau ke Madinah ikut Muhammad, lu kagak sayang sama usaha-usaha lu. Kata Sayyidina Suhaib, lu mau sama harta benda saya? Kalau mau saya simpen di gudang anu, simpen di gudang anu, simpen gudang anu. Ente boleh ambil, yang penting lepaskan saya mau ikut Nabi Muhammad. Kata mereka, benar, benar. Dan mereka yakin yang namanya pengikut Muhammad tidak bohong. Maka kemudian itu dilepaskan Sayyidina Suhaib, sampailah kemudian ke Madinah. Kata Nabi, laqad rabiha Suhaib, sungguh Suhaib itu beruntung. Ente beruntung Suhaib, ente cakep, ente cakep. Kata Sayyidina Suhaib, ya Rasulullah, tidak ada orang yang balap saya ke Madinah lari ini sekenceng-kencengnya.
Saya yakin kau bisa tahu malaikat Jibril datang kepada engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Begitulah mantapnya harta ditinggalkan, yang penting punya Nabi Muhammad. Inilah yang namanya keyakinan yang sangat bagus. Begitulah Abu Hurairah dan begitu banyak para sahabat Rasulullah. Betapa mantapnya mereka dengan Nabi Muhammad, mantapnya mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang-orang yang menentang daripada para nabi, akibatnya kayak apa? Banyak sejarah-sejarah itu. Jadi kita disuruh oleh Imam Haddad, kalau pengen keyakinan mantap, pelajari sejarah-sejarah para rasul. Sebab sirah innama tuqra'u li ajlil masirah. Sejarah itu dibaca untuk perjalanan hidup kita. Orang yang mematikan sejarah, dia tidak bakalan lurus dari pondasi dalam sebuah kehidupan. Oleh karena itu, supaya kita mantap kepada Allah, pelajari para rasul. Bagaimana menimpa kepada mereka. Nabi Isa alaihissalam betapa dicemooh oleh Yahudi sebagai anak hasil zina, hasil anak zina, emaknya dituduh pelacur dan seterusnya. Itu seorang nabi kekasih Allah. Apalagi kita, timbang diomongin orang, luka kagak, begitu gores kagak badannya, ngapa kita pikirin? Akhirnya meremelek, nggak bisa tidur, yang kagak. Ini karena salah kita, bukan salah Allah. Kurang mantap, kayak Allah kagak lihat, kayak Allah kagak dengar. Udah percayakan saja sama Tuhan. Kita harus mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebagai pokok supaya kita iman kita mantap, supaya iman kita kuat, iman kita bagus. Di samping kita membaca tentang sifat dan asma Allah. Kedua, di samping kita membaca tentang para rasul, bagaimana sepak terjangnya para rasul, bagaimana mereka diberikan mukjizat oleh Allah, bagaimana mereka diberikan kekuatan oleh Allah karena mantapnya keyakinan mereka kepada Allah. Bagaimana yang menentang dan tidak mau mengikuti Rasul, kita pelajari itu. Kalau ini tidak bisa juga, maka kita harus membaca tentang kehidupan pasca kematian, yaitu hari akhirat. Kita harus baca bagaimana nasib orang di akhirat yang di dunianya berbuat selagu-lagunya tidak mengerti kepada Allah. Biar muncul keyakinan. Karena itu kita dididik suruh nyolatin jenazah supaya muncul bahwa kita nanti kayak begitu bakal disolatin, bakal butuh sama rahmat, sama doa dari orang-orang sekeliling kita, bahwa kita bakal dipendam dalam sebuah tanah yang panjangnya segitu, yang ama rumah kita masih gedean rumah kita. Maka rumah kita akan jadi besar bila memiliki hati yang besar, tapi rumah kita akan jadi sempit bila kita memiliki hati yang picik. Maka apa saja, luas, sempit, tergantung sudut pandang kita. Semua masalah sama. Garam segenggam, kalau ditaruh di gelas akan jadi asin. Garam segenggam, kalau ditaruh di danau tidak bereaksi apa-apa. Kenapa? Tempatnya lebar. Maka begitulah problem dalam hidup kita. Semua orang punya problem, tergantung lebar dan sempitnya hati kita. Ingat, ada Allah. Keyakinan ini yang membuat Rasulullah, para sahabat tinggalkan kota Mekah dengan kesuksesan yang ada. Kenapa? Mantapnya kepada Allah amat sangat luar biasa. Dan ini yang harus kita miliki, mantapnya sama Allah. Begitu. Nah, ini nih kita kurangi membaca hal-hal yang kurang berfaedah. Kita harus kurangi melihat hal-hal yang kurang bermanfaat supaya kita muncul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari Al-Qur'an, pelajari hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang keagungan Allah dan kebenaran jalan yang ditempuh para rasul dan pengikut-pengikut para rasul. Maka bila kita
kita mengerti ini, maka kita akan menjadi tambah mantap sama Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah anda ada Rasulullah. Kenapa kita bingung? Rasulullah bak orang tua kepada kita, kita ngadu sama Nabi. Kalau ada problem dalam hidup kita, ngomong sama Nabi. Para sahabat kalau enggak punya duit, ngomong sama Nabi. Atau udah matinya ngomong, ya Rasulullah, ini bocah belum jajan, bagilah duit. Udah matinya, enggak apa-apa. Begitu sampai Sayyidina Bilal bin Haris radhiyallahu ta'ala di zaman di mana Umar bin Khattab jadi khalifah, peceklik panjang, dia datang ke kuburan Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Bilal bin Haris, ya Rasulullah, halakatil ummah, orang-orang masyarakat pada hancur nih Nabi, luar biasa. Isqi li ummatika, ayolah hujanin, ayo dong, doain biar hujan Nabi, doain biar hujan. Maka kemudian itu datang kepada Umar bin Khattab, malam itu mimpi ketemu Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, Umar bilangin nama Bilal besok. Begitu. Maka Umar bin Khattab kaget, Bilal, dari mana kamu kemarin? Habis ke Rasulullah, ke makamnya. Ngomong apa sama Nabi? Ya saya bilang, Nabi ini peceklik panjang, sian masyarakat, saya minta Nabi biar hujaninlah, doa biar hujan. Oh pantas Nabi malam saya ngimpi ketemu Nabi, besok, maka besok hujan. Tidak ada zaman kesuburan setelah kejadian Sayyidina Bilal bin Haris. Begitulah orang yang imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berta'alluq, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Dialah Rasulullah, kekasih Allah yang diharapkan pertolongannya dalam berbagai problem kehidupan yang membuat bingung hidup kita. Balik aman Nabi, apa saja yakini wa'lamu anna fikum Rasulullah, ada Rasulullah, enggak perlu bingung dalam hidup kita. Yang penting hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita biar kita tambah mantap dan yakin. Begitulah para sahabat, bagaimana Qatadah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala an saat perang Uhud, matanya kena panah, dicabut panahnya, kecabut bola matanya, cabut semua bola matanya. Dia yakin sama Allah dan Rasulullah itu adalah orang hebat. Maka dia datang, ya Rasulullah, ini mata saya ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Qatadah, in syi'ta sabarta, kalau kamu mau kamu sabar, tapi kalau enggak mau saya balikin lagi, kau punya mata lebih bagus daripada mata sebelumnya. Maka kata Qatadah, ya Rasulullah, saya baru punya pacar tunangan, kalaulah saya buta bisa putus, ini putus, begitu nanti jadi jomblo lagi, jomblo. Maka kemudian kata Qatadah, balikin aja ya Rasul, sini, didoa-doain nama Nabi, tempelin Bismillahirrahmanirrahim. Maka mata itu enggak pernah ngalamin sakit mata, bahkan lebih bagus, sampailah Qatadah meninggal dunia. Sebab wa ma massat yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi syai'in illa in qalaba akmala wa ajmala wa ahsana wa tamma mimma kana fi. Bilalah tangan Rasulullah menyentuh apa saja, maka sesuatu yang disentuh itu akan berubah menjadi baik, menjadi bagus, menjadi lebih cakep, lebih sempurna dari sebelumnya. Begitulah hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Kalau kita sekarang banyak masalah dalam hidup kita yang membuat otak kita jadi bingung, mantapkan keyakinan kita, wa'lamu anna fikum Rasulullah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak bakal bikin susah mereka manusia asal engkau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Bila Nabi Muhammad hadir dalam kehidupan kita, hidup kita enggak bakalan jadi susah. Yang jadi susah karena Nabi Muhammad jauh dari hati kita. Ini supaya kita mantap keyakinan. Lihat Nabi, ada yang benci sama kita, lihat Nabi. Nabi akhlaknya baik, akhlaknya mulia, nggak ada dosa barang dikit. Ada yang benci juga. Kalau kita dosa banyak, akhlak buruk banyak, ada yang benci, wajar. Jadi biasa aja dalam hidup.
Kita bukan malaikat yang gak ada dosanya. Kita bukan iblis yang dosa melulu, salah melulu. Kita manusia, ada baik ada buruk, biasa. Orang yang memandang manusia bak iblis, keliru dia dalam mensikapinya. Bagaimana orang memandang manusia biasa bak malaikat yang gak ada salahnya, itu juga keliru juga. Kita manusia biasa, berbeda dengan mereka-mereka yang memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar di hari akhirat. Bagaimana mereka nanti di akhirat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang akhirat. Supaya kita muncul keyakinan-keyakinan. Ketika mereka memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah, keyakinan yang bagus kepada Rasul-Rasul Allah, maka mereka hidupnya penuh bahagia. Betapa Imamul Busiri radhiyallahu ta'ala an, dalam burdahnya setiap malam dia menangis, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amami walan yadiqa rasulallahi jahukabi idal karimu tajalla bismi muntaqim. Wahai Rasulullah, sandaranku enggak ada lagi, engkau aja. Kau pintu menuju kepada Allah dalam menghadapi problem hidup yang bikin bingung sama saya ini. Engkau saja. Imam Busiri sakit stroke bertahun-tahun, sembuh begitu. Kenapa? Karena kena tangan mulianya Rasulullah, meski dalam mimpi, kena burdah surbannya Rasulullah SAW, bersentuhan dengan Nabi, akan menjadi tambah mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa membaca Allah dengan segala asma dan sifatnya, turunlah kita membaca para malaikat, turunlah kita membaca para rasul-rasulnya, turunlah kita membaca tentang raqib atid, mencatat amal baik buruk, turunlah kita membaca tentang hari kemudian. Ini media yang pertama, bahkan kata Imam Haddad, wa huwal aslu alladhi alaihil madad, bukan pertama doang, tapi ini yang paling utama. Paling utama, mantapkan keyakinan. Apa yang kau tanam, itulah yang kau petik. Kalau kita nanamnya berenuk, sulit untuk berbuah duren. Wala tatmah antak sudah malam tazra'. Jangan Anda berharap memanen yang kau tak tanam. Tanam terus kebaikan meski orang tidak anggap baik. Terus aja tanam kebaikan meski orang tak anggap baik, sebab kebaikan tetap kebaikan. Pada akhirnya kebaikan itu antara kau dan Tuhan, bukan kau dan dia orang yang benci sama kau. Mantapkan kehidupan. Ini yang membuat orang-orang jadi sukses, mantapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mau nyontoh orang sukses, jangan nyontoh suksesnya, contoh proses-proses menuju kesuksesan. Betapa mereka mengalami hal-hal getir yang kalau diceritakan akan mengurai air mata yang banyak. Tapi itulah yang harus dipelajari di dalam kehidupan ini supaya kita mengerti sebagai hamba. Kata Allah dalam hadis qudsi, li alaika faridatun walaka alayya rizqun. Anda wahai hambaku punya kewajiban, baguskan kewajiban itu. Cara ibadahmu harus mantap, ibadahmu harus benar sesuai tuntunan, ibadahmu harus mantap. Walaka alayya rizqun, urusan rezeki tanggung jawabku. Tapi kalau kau tidak mau ibadah, aku tidak akan mengingkari janjiku. Tetap ku beri rezeki meski kau terhina daripadaku. Oleh karena itu, saudara, kita harus mantap keyakinan kita kepada Allah melalui jalur membaca firman-firman Allah dalam Al-Quran, membaca sabda-sabda Rasulullah di dalam As-Sunnah, supaya kita muncul keyakinan yang kuat, keyakinan yang bagus, sehingga ibadah kita benar-benar sudah didasari, dilandasi, diberi pondasi dengan keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imamul Haddad,
Untuk berbicara keyakinan, faktor yang mendorong keyakinan bagian pertama ini, maka cukuplah apa yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran pada surat Al-Ankabut pada ayat 51. Allah sudah menegaskan dengan gamblang, kata Allah, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim bukankah, kata Allah, awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi manusia itu Al-Quran yang kuturunkan kepada engkau Muhammad, yang dibaca kepada mereka? Sebetulnya Al-Quran cukup kalau untuk dijadikan pedoman, mendongkrak keyakinan yang mantap kepada Allah. Sudah cukup di Al-Quran. Inilah yang Imamul Haddad bilang, dengerin ayat-ayat Allah. Udah cukup Quran berbicara tentang kemahabesaran Allah, kemahatunggalan Allah, kemahakuasaan Allah. Udah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa, apa aja Allah bisa, apa aja Allah mampu. Masa ngurusin kita, ngasih makan kita nggak mampu? Sapi yang nggak ada akalnya aja, yang nggak punya ijazah mampu dikasih makan. Kucing yang nggak ada ijazah, nggak punya duit, nggak bisa kerja, mampu dikasih makan sama Allah. Masa kita yang ada akal, yang beriman kepada Allah, tidak diopenin sama Allah? Ini faktor kurangnya kemantapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya Al-Quran sudah berbicara betapa ayat-ayat yang ada bisa menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran banyak berbicara sifat-sifat, asma-asma Allah, berbicara tentang kisah perjalanan para rasul, kehidupan mereka-mereka yang menentang rasul, bagaimana Fir'aun yang menentang Nabi Musa, bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Lut, dan seterusnya yang menentang para rasul. Akibatnya apa yang menimpa kepada mereka? Sebetulnya itu kalau mau diakses akan menumbuhkan kemantapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hukum Allah sudah sempurna, aturan Allah sudah bagus, semuanya sedari dulu. Tidak ada yang tidak bagus yang dikerjakan Allah, semuanya baik-baik. Cuman karena kurangnya kemantapan keyakinan kita menganggap itu adalah hal-hal yang buruk. Allah ciptakan orang buruk supaya kita mengambil pelajaran, jangan kita kayak dia. Allah ciptakan orang baik supaya kita bisa meniru, mencontoh dan meneladani kebaikan orang itu. Bila kemudian ini sudah terpatri dalam jiwa seorang muslim, maka kemantapan keyakinan, kebagusan keimanan akan muncul dengan sendirinya. Goreng aja kelapa, minyak akan keluar dengan sendirinya. Pelajari terus Al-Quran, baca-baca terus hadis Nabi, nanti dengan sendirinya keyakinan itu akan muncul. Kalau benar-benar kita mau telinga hati kita, telinga lahir kita membaca, mengkaji, mentelaah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan
tentang betapa kebesaran Allah, betapa kemahadikjayaan Allah, betapa para rasul dalam menjalani kehidupannya bisa kita akses, bisa kita contoh. Kekayaan Nabi Sulaiman bisa sampai kepada Allah, bahkan jadi nabi dan rasul. Kita bisa menjadi orang tinggi derajatnya dengan kekayaan kita. Kemiskinan yang ada pada Nabi Isa dijadikan modal untuk wusul kepada Allah. Andai kita miskin, jadikan kemiskinan itu bukan untuk ratapan, tapi untuk banyak iftiqar, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal-hal yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu dalam surat Al-Ankabut ayat 51, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Cukup Al-Quran menjadi petunjuk agar supaya keyakinan kita mantap, agar supaya keyakinan kita bagus. Bila ini Al-Quran ini kita nggak bisa, borok kita mengkaji, membaca aja ribet, maka bukan ini cara kita untuk menuju kemantapan keyakinan. Maka kita bisa turun pada cara kedua atau cara ketiga. Inilah yang akan diterangkan pada pertemuan mendatang. Bagaimana kalau kita nggak bisa mengakses Al-Quran karena kita baca aja belum bisa? Bagaimana kita harus mentelaah, mengartikan, mengkaji, mengimplementasikan pesan-pesan Quran? Bagaimana kita harus mempelajari, mengkaji pesan-pesan hadis-hadis Rasulullah SAW? Buang kita aja tidak ngerti, maka kita akan turun pada faktor kedua sesuai dengan daya kemampuan kita untuk menuju sebuah keyakinan. Enggak bisa faktor kedua, maka kita bisa turun lagi kepada faktor yang ketiga. Apa yang kedua? Enggak malam ini kita satu-satu, enggak bisa kalau langsung banyak. Sedikit yang penting bisa ditangkap, sedikit yang penting bisa dimengerti. Mantapkan keyakinan kita kepada Allah, mantapkan keyakinan kita, kuatkan, cantikin keyakinan kita sama Allah. Hidup perlu bahagia, tidak boleh muslim menjadi orang yang sengsara. Semuanya bahagia, jangan jauh-jauh daripada Rasulullah. Ikuti jalur salafus saleh, fa insyaallah pelan-pelan tapi pasti hidup kita penuh makna, hidup kita penuh arti di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.